multikulturalisme di Indonesia diterapkan di masyarakat kaum marginal tanggal 2 besok. Ya, kita ditunjuk oleh PBB dan kedutaan Amerika, terus difasilitasi oleh UI, di mana ada departemen internasionalnya UI akan berkunjung ke sini. Kita lihat bagaimana Rasulullah di Madinah yang minoritas, padahal kalau dalam catatan sejarah sekitar 10.000 penduduk Madinah, umat Islam baru 2.000, tapi konsepnya itu dipakai karena mereka sudah bingung konsep apa aja sudah diterapkan, nggak ada yang beres gitu kan, seperti sekarang ini. Jadi nggak jelas gitu kan, ideologi negara kita, Pancasila bukan, nasionalis bukan, Islam juga bukan, jadi udah mendekati negara yang bukan-bukan gitu kan. Tapi di tahun politik ini ya kan, kita bagaimana melihat, kita juga harus jadi jangan sampai kita jadi korban politik juga. Bukan kita tidak mau berpolitik, tapi kita harus cerdas, harus tahu kalau kita tidak memilih maka ada sekelompok orang yang diuntungkan. Jadi bukan kita mengarahkan, tapi lebih jeli. Ya, kita lihat kalau nanti si A jadi, siapa yang pegang gubernur misalkan di DKI gitu kan. Jadi kita lihat orang-orang yang sedikit, walaupun ada kelebihan dan kekurangannya, tapi lebih mana minimal mudorotnya kalau kita pilih yang ini, gitu aja. Kalau memang mudorotnya lebih rendah, udah kita pilih tokoh yang punya kewibawaan ya kan, bisa membantu umat Islam gitu kan. Nah, itu kita pilih. Nah, mungkin itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi dari usulan dan masukan dari teman-teman. Dan saya sampaikan mohon doa restunya ya. Kita sedang membangun untuk pusat kaderisasi sekolah master yang diprioritaskan untuk anak-anak guru, yang kita percayakan kepada Islamic Center AKL atau Ar-Rahman yang akan membina kita sebagai konsultan pendidikan kita dan sekaligus untuk membimbing anak-anak kita. Nanti sesekali ibu-ibu kalau besok mau peresmian, semua guru master kita ajak semua. Waktu itu pembukaannya itu sudah ya, peletakan batu pertama kita kerjasama untuk fisiknya dengan Qatar Foundation, dan kemarin kita dibantu oleh bunda kita, Bunda Erma, untuk finishingnya karena waktu itu belum ada pagar dan bomblok. Dan alhamdulillah target kita 3 bulan ke depan sudah bisa kelar. Dan mungkin ibu-ibu yang akan mengabdi di sana, kita punya tanah-tanah kapling ya, tanah-tanah kapling di sana. Jadi bisa lah kalau yang masih ngontrak, kalau mau ada kapling di Juanda juga ada ya. Di Juanda saya siapkan satu guru cuman baru 50 meter minimal, nggak ngontrak ya, cuman nanti kita bangun sama-sama bangunnya di Juanda sini ya. Tapi ada kandang sapinya di situ ya, kalau mau deket sapi boleh di situ ya, sambil piara sapi di situ. Kita ada 3000 meter di situ. Nah, kalau mau gabung di pesantren sana, kita baru punya bangunan rumah untuk guru baru 5 ya. Nanti di sana ada, kalau di sana agak luas, kapling untuk guru 100 meter ya. Kalau mau bangun gratis, tanahnya gratis dikasih ya. Pokoknya Casio ya itu, soalnya semuanya Casio itu dikasih orang semua ya. Jadi kalau guru mau bangun di sana gratis. Mungkin itu saja karena waktunya sangat singkat. Ustadz Umar akan ada agenda keluar. Nanti setelah beliau saya berharap ada usulan masuk saran dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran dulu, dan kita beri takbir bareng-bareng untuk semangat pagi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kami berharap silaturahim Isra dan Mi'rajnya kita tetap fokus. Bagi yang menjalankan aktivitas dan kegiatannya biar tidak merusak konsentrasi kita, mohon bisa bergeser dari area panggung. Kalau toh tidak perlu hadir pada kesempatan kali ini. Kakak mohon tolong semuanya maju ke depan. Majuan sedikit biar tidak terlalu ini, maju. Ya, jadi kita bersama-sama ingin mendapatkan ruhiyah kita pada kesempatan pagi hari ini. Ingin kita dapatkan jati diri kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi insya Allah ini adalah momentum semangat kita untuk mengisra mirajkan cita-cita master ke depan. Ini adalah bagian dari sebuah momentum kita bersama. Jadi ini adalah bukan sandiwara dan bukan main-main.
Jadi insya Allah ini adalah komitmen kita bersama, tekad perjuangan kita bersama. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah ruhiyah yang akan menjadikan sebuah pembekalan hati kita, semangat dan niat kita. Dari Ustadz Umar, dari AKL Ar-Rahman Center. Kita beri takbir pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjawab salam? Sekali lagi saya tanya, apa hukum menjawab salam? Kalau meninggalkan wajib berarti? Ya, tadi saya lihat beberapa ibu-ibu tidak sempat menjawab salam saya. Iya, makanya saya bilang tadi beberapa ibu-ibu saya lihat tidak sempat menjawab. Supaya dia tidak berdosa karena meninggalkan hanya wajib, maka saya ulangi untuk menggugurkan kewajiban mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam sekarang ini tercabik-cabik dengan perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam, betul atau tidak? Atau tidak? Saya kira terlalu luas lah umat Islam. Jangan-jangan juga di master ini kita ukhuwah juga kadang tercabik-cabik. Mungkin. Tapi sebenarnya ini karena kita yang mengaku Islam tapi tidak kenal dengan sejarah Islamnya sendiri. Banyak di antara kita yang terlalu menyepelekan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menyepelekan pula menjawabnya. Dan ini tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda apa itu? Ketika orang-orang hanya memberikan salam dan menjawab salam orang-orang yang dikenalnya. Kira-kira terjadi atau tidak ini? Saya tanya, terjadi atau tidak sekarang ini? Terjadi. Di zaman Rasulullah, mau kenal atau tidak kenal, ketika mereka berpapasan maka yang disebutkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Umat Islam di zaman Rasulullah sangat memahami keutamaan salam. Apa artinya salam? Keselamatanlah kepadamu wahai saudaraku dari musibah, dari bencana, dari orang yang ingin berbuat jahat kepadamu, dari segala bentuk musibah. Apalagi warahmatullah, semoga Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangmu kepadamu, kepada anakmu, kepada keluargamu, agar tidak terbutakan di tengah fitnah akhir zaman ini. Apalagi warahmatullahi wabarakatuh, dan mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan atasmu. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Saya, bapak-bapak semua, ibu-ibu, tidak akan masuk surga karena amal kita. Apalagi akhir zaman ini. Seandainya masuk surga itu ada standarisasi nilai masuk surga, ada nggak bisa masuk surga sekarang? Kayak nilai, kayak lulus UAN. Seandainya Allah memakai standarisasi masuk surga, maka saya akan katakan sayalah orang yang paling tidak pantas, tidak sampai nilainya untuk masuk surga. Tetapi kita semua, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kelak akan masuk surga Allah karena rahmat Allah. Betul atau tidak? Iya. Karena ini hadis Rasulullah, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, tetapi karena rahmat Allah kepada kita semua. Ini menjadi pelajaran buat kita yang sudah diberikan oleh Allah hidayah atau setiap muslim agar tidak istijal menghukumi saudaranya. Oleh karena itu adab sebagai seorang muslim ketika melihat saudaranya yang belum mendapat hidayah adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan kemudian ya sudahlah, enggak usah berteman sama dia, dia toh ahli neraka. Tidak. Innamal a'malu khawatimuha. Siapa yang menjamin yang hari ini tidak sholat kemudian sebelum ia meninggal Allah berikan hidayah kepada dia? Lalu siapa yang menjamin dengan kesombongan kita karena amal kita, hari ini kita sholat, siapa yang bisa menjamin kalau sebelum meninggal kita ini masih istiqamah? Tidak ada. Kecuali kalau Allah lah yang memiliki kita di antara hamba-hambanya yang dikuatkan. Jadi ini belum pembukaan, cuman karena salam tadi.
Di kita banyak sekali yang meremehkan salam. Di zaman Rasulullah SAW, dan ini kata kuncinya. Kenapa umat Islam terpecah belah sekarang? Kenapa umat Islam saling menjatuhkan satu sama lain? Kenapa kita di master di sini tidak terbangun kecintaan, mawaddah, warahmah antara satu sama lain? Karena bisa jadi kita meninggalkan penyebabnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, ala adullukum, tidakkah kalian umatku aku ingin tunjukkan kepada kalian, idza fa'altum tahabbtum bainakum. Saya ingin tanya, teman-teman master, mau nggak terbangun di antara kita ini ukhuwah persaudaraan yang sangat kuat? Mau? Menjawabnya saja tidak serius, gimana melaksanakannya? Kan mudah kita menjawab mau, tapi yang berat itu adalah. Tapi kalau bilang mau saja yang gratis, yang mudah susah gimana? Padahal ini kan merupakan awal doa dari apa yang kita niatkan, dan kita yakin ada ribuan malaikat yang sedang mengelilingi kita, yang siap-siap mengaminkan setiap kata-kata baik yang keluar dari mulut kita sekarang. Setuju atau tidak? Setuju. Saya tanya sekali lagi, teman-teman di master, mau nggak Allah bangun antara hati kita ini ukhuwah, kecintaan, persaudaraan yang kuat? Mau. Sekali lagi, mau, kemudian takbir, Allahu Akbar. Teman-teman master, mau nggak Allah bangun ukhuwah, persaudaraan di antara kita? Mau. Allahu Akbar. Satu kata kuncinya, lakukan sebab Allah akan bangun ukhuwah di antara kita. Tapi kalau yang satu ini tidak kita lakukan, bullshit, impossible. Jangan berharap kemudian membangun ukhuwah kalau kemudian ini kita tinggalkan. Apa itu? Rasulullah SAW, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian satu amal ibadah, satu saja. Kalau kalian lakukan amal ibadah ini, tahabbtum bainakum, maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Artinya apa? Makna sebaliknya, kalau ini kalian tinggalkan, maka jangan pernah berharap kalian saling mencintai. Yang ada adalah, kok dia yang diangkat jadi wakil kepala sekolah, bukan saya, padahal kan gue gitu loh yang di sini. Nah, kan itu, mulailah hasad ini masuk. Kok dia lebih diperhatikan sama Pak Rohim? Saya katakan, ini lembaga seperti ini, iblis itu terlalu kuat buat kita. Betul atau tidak? Ini terjadi nggak di lapangan? Ya? Saling hasad satu sama lain. Ini penyakit lembaga biasanya. Dan penyakit ustadz-ustadz yang di lembaga. Anda tidak usah menafikan, karena Rasulullah dan Allah memberitahukan tentang itu. Oleh karena itu teman-teman dimuliakan Allah, jangankan kita, coba lihat, penyakit yang paling susah ditinggalkan oleh ulama, orang-orang saleh terdahulu adalah penyakit hasad. Bahkan maksiat yang paling pertama dilakukan di langit, di surga apa? Hasad. Yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Jadi dosa pertama yang dimaksiatkan kepada Allah di langit apa? Hasad. Dan dosa pertama yang dimaksiatkan Allah di bumi pun adalah hasad. Kenapa itu? Hasadnya siapa di sini yang hasad kepada siapa? Habil ke Qabil atau Qabil ke Habil? Nah, loh, ini sejarah agama kita, Quran. Saya ingin tes di sini, siapa yang menuduh siapa di sini? Siapa yang hasad kepada siapa? Qabil ke Habil atau Habil ke Qabil? Harus menjawab. Yang tidak punya, yang menjawab kemudian salah punya pahala 1. Yang menjawab benar dapat pahala 2. Yang tidak punya pahala sama sekali, dan rugilah mereka yang tidak menjawab sama sekali. Oke. Yang mana yang mengfitnah siapa di sini? Yang mana yang hasad kepada siapa? Habil ke Qabil atau Qabil ke Habil? Habil ke Qabil. Qabil. Hati-hati ya, jangan memfitnah. Ini udah mati orangnya, susah minta maaf ini. Enggak, gimana caranya minta maaf sama Habil atau Qabil seandainya kita salah fitnah ini? SMS ya. Oke. Siapa ke siapa di sini? Qabil ke sepakat. Ya, ijma' ini dalam bahasa fikihnya ijma'. Ini ijma', kesepakatan ulama. Tapi jangan sampai ijma' kita ijma' sesat ini. Siapa? Habil ke Qabil atau Qabil ke Habil? Sepakat ya, Qabil ke Habil. Alhamdulillah, ternyata master masih benar salahnya menjawab. Karena yang benar adalah Qabil ke Habil. Benar. Tes. Benar. Qabil ke Habil, bukan Habil ke Qabil. Jadi apa yang kita lakukan setelah ini? Kalau ingin membangun persaudaraan di antara kita, menurut nasihat Rasulullah,
Afshus salam. Sebarkan salam di antara kalian. Masalah bagaimana itu kemudian kekuasaan Allah lah lewat salam itu. Tadi saya sudah ungkapkan, banyak orang yang di antara kita meremehkan salam, padahal kalau dia tahu